Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Fauzia, NIM 176 dari kelas 5E Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan proses manajemen dalam koperasi syariah. Fungsi manajemen koperasi syariah. Manajemen di koperasi syariah merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan koperasi. Dengan manajemen yang baik, suatu koperasi akan maju. Dengan kata lain, berhasil tidaknya koperasi sangat tergantung pada kemampuan manajemen, yang dalam hal ini dapat dilaksanakan oleh anggota koperasi, pengurus, dan pengawas. Akan tetapi, penguruslah yang bertanggung jawab untuk manajemen koperasi dalam kegiatan sehari-hari. Manajemen koperasi syariah berfungsi sebagai upaya agar kegiatan usaha koperasi dapat berjalan secara efektif dan efisien. Agar dengan adanya fungsi manajemen, koperasi dapat menerapkan dan menjalankan fungsi manajemen koperasi syariah tersebut secara terarah dan berkelanjutan, sehingga koperasi syariah dapat menjalankan usahanya sesuai dengan apa yang diharapkan dalam koperasi syariah. Secara tidak langsung, pelaksanaan fungsi manajemen koperasi syariah sangat berpengaruh terhadap suatu keberhasilan koperasi syariah tersebut. Proses manajemen koperasi syariah. Proses manajemen sangat ditentukan oleh fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi tersebut menjadi inti dari manajemen itu sendiri. Fungsi-fungsi tersebut merupakan proses yang harus dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat dalam sebuah organisasi. Fungsi-fungsi ini pula yang menentukan berhasil atau tidaknya kinerja manajemen. Fungsi manajemen meliputi beberapa aspek, yaitu planning, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan pengawasan. Yang pertama, perencanaan. Fungsi perencanaan adalah suatu proses perumusan program beserta anggarannya yang harus dilakukan oleh sebuah koperasi sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan strategi yang hendak dilaksanakan. Sebagai tindak lanjut strategi, maka pelaksanaan fungsi perencanaan dalam sebuah koperasi harus secara konsisten menuju pada tujuan dan misi koperasi tersebut. Setiap organisasi pasti memiliki rencana yang akan dicapai, baik yang bersifat jangka panjang maupun jangka pendek. Dengan demikian, fungsi perencanaan memberikan arahan yang jelas dalam upaya mencapai sasaran yang ditetapkan. Yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian dapat diartikan sebagai kegiatan memerinci kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab seorang pegawai, melaksanakan rencana yang telah dibuat terlebih dahulu, membagikan tugas, tanggung jawab, dan juga keputusan. Tujuan dari pengorganisasian ini adalah untuk mengelompokkan kegiatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang dimiliki koperasi agar pelaksanaan dari suatu rencana dapat dicapai secara efektif dan ekonomis. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah proses mendesain organisasi, yaitu penentuan struktur organisasi yang paling memadai untuk strategi, orang, teknologi, dan tugas organisasi. Yang ketiga, pengarahan. Pengarahan di sini adalah memberi pengarahan agar para karyawan lebih mengonsentrasikan diri dalam bertugas. Mereka diarahkan pada tujuan koperasi yang sudah ditetapkan. Melalui pengarahan, bukan berarti karyawan bergerak sendiri, melainkan harus mengerjakan pekerjaan yang sudah diserahkan kepadanya dengan sebaik mungkin, sesuai mekanisme yang sudah ada. Fungsi pengarahan ini sangat tergantung pada pimpinan, di mana pimpinan harus berkomunikasi dengan baik terhadap setiap karyawan, dengan menjelaskan rencana dari koperasi tersebut, kemudian tugas yang harus dikerjakan, dan memberikan motivasi terhadap setiap karyawan untuk selalu semangat dalam mengerjakan semua pekerjaannya. Yang keempat, pengendalian. Pengendalian adalah kegiatan memastikan, mengukur, dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja karyawan
agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan dapat terselenggara dengan baik, dan untuk menentukan apakah terdapat penyimpangan dan mengukur penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber daya koperasi yang sedang digunakan sedapat mungkin berjalan secara efektif dan efisien guna mencapai sasaran koperasi. Yang kelima, pengawasan. Pengawasan adalah penerapan cara untuk menjamin bahwa rencana dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Pengawasan di sini juga terdapat dua sisi, yaitu sisi positif dan negatif. Pengawasan sisi positif mencoba untuk mengetahui apakah tujuan koperasi dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Sedangkan yang sisi negatif untuk menjamin bahwa dalam kegiatan atau dalam perencanaan tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pengawasan dapat pula diartikan sebagai proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan dan memeriksanya dengan maksud agar pelaksanaan pekerjaan itu sesuai dengan rencana semula. Dengan demikian, dengan adanya pengawasan diharapkan dapat mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang serta penggunaan sumber-sumber ekonomi yang dimiliki oleh koperasi secara tidak bertanggung jawab. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.